Sobahul Khair ya Sabitillah. Kembali lagi bersama kami di channel Pondok Pesantren Modern Subul Salam Media Center. Seperti biasanya, Pondok Pesantren Modern Subul Salam mengadakan podcast setiap minggunya dengan narasumber yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan, kepada Sabitillah semua yang belum subscribe channel Pondok Pesantren Modern Subul Salam ini, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar seluruh penjuru dunia tahu terkait informasi Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Baik, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan orang terpenting di Subul Salam. Saking pentingnya beliau ini minta dibuatkan patung di setiap sudut karena saking banyaknya orang yang mencari-cari beliau di setiap saat. Siapakah beliau? Inilah beliau Bapak Nomerdi AMD. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Jani, baik. Alhamdulillah. Bapak nomor ini merupakan Kepala General Affair di Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Ya Pak? Betul. General Affair itu kalau di instansi pemerintah mungkin bisa disebut sebagai bagian umum, seperti itu ya Pak ya? Betul. Ya. Itu apa saja Pak bidang yang Bapak gawangi di General Affair itu sendiri Pak? Terima kasih Zaini atas pertanyaannya, sangat bagus. Saya tadi tersanjung dalam artian sampai patung saya mau ditulis salam. Saya menyapa dulu sahabat pemirsa yang ada di rumah dan di mana. Alhamdulillah kesempatan ini diberikan kepada saya selaku kepala GA di bagian umum. Nah ini tadi sudah bilang kalau GA itu kalau di bagian pemerintah itu kalau di bagian umum. Ini bagian penting yang ada di Subul Salam. Bagaimana proses atau perputaran kehidupan yang ada di Subul Salam ini selama 24 jam, bagaimana berjalan bagusnya, itu tidak terlepas dari peranan GA itu sendiri. Memang GA itu hal yang terpenting sekali di Subul Salam. Kita juga punya beberapa unit, katakan unit yang pertama itu di bagian terdepan, itu di bagian security, jadi unit yang menggawangi di bagian pertama itu pelayanan informasi pertama untuk bagaimana informasi Subul itu berkembang. Jadi ini juga kita melayani orang tua atau tamu-tamu yang datang di bagian security. Karena masa pandemi ini kita mau melakukan beberapa protokol prokes kesehatan yang sangat hati-hati sekali. Terus selanjutnya kita juga unit kebersihan dan digawangi oleh ibu-ibu atau bapak yang menggawangi bagian kebersihan ini. Moto kita untuk tim kebersihan ini bagaimana Subul Salam itu bersih, indah, dan rapi dan nyaman berada di lingkungan pondok pesantren. Moto dari kebersihan tadi. Untuk kebersihan ini kita juga ada beberapa kerjasama yang dilakukan. Yang pertama itu di bagian dinas lingkungan hidup, kita juga sudah punya MOU-nya dan kepala dinas langsung memberikan MOU kita untuk saat ini. Kita memang pengolahan sampah belum punya, tapi kedepannya insya Allah punya. Sekarang kita bekerjasama untuk jasa pengangkutan sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Terus kita juga tak kalah pentingnya kita di bagian konsumsi adalah tim dapur. Ini pahlawan santri ini untuk membidangi di bagian konsumsi, karena kehidupan yang berada 24 jam berada di lingkungan pondok ini tidak terlepas dari tim dapur ini. Karena kita pahlawan ini yang kita percaya ini memang sangat tangguh sekali, dari mulai jam 4 subuh. Kadang kalau dia puasa sunnah itu mulai dari jam 3 sudah beraktivitas ya dokter, nanti sampai nanti jam 9 malam. Nah, ada beberapa shift yang kita lakukan. Memang ini hal vital
Karena santri kita itu butuh konsumsi, itu yang melayani konsumsi 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, tim ini tim sangat bagus. Terus kita juga punya yang namanya unit depot air yang kita kelola dengan sendiri, dan di bawah pengawasan itu dinas kesehatan yang berada di Padang Preman, itu dinas kesehatan Padang Preman yang mengeluarkan izin untuk higienisnya air kita ini. Nah, kita tiap tahun itu melakukan uji klinis. Alhamdulillah kita mengkonsumsi air kita itu untuk kebutuhan santri kita, yang terutama ini di lingkungan pondok, ustaz-ustazah, dan kantin. Dan insya Allah pengembangannya ke depan itu kita melakukan pengembangan kepada lingkungan sekitar, dan juga bisa kita promosikan juga yang lebih penting nanti bagi orang tua santri yang berpesta bisa pesan ke Subul Salam. Itu target kita ke depan. Terus yang selanjutnya kita juga untuk pemenuhan, karena santri kita full di dalam, tidak boleh keluar, dan otomatis kita kebutuhan santri sehari-hari itu harus kita penuhi juga, terutama itu kebutuhan makan dan minumnya gitu. Kita sediakan smart layanan kita yang buka itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk teknisnya kita membagi 2 sesi, itu sesi pagi bagian putri dan sesi siangnya ke bagian putra, itu pembagiannya. Terus juga kita untuk kesehatan, unit kesehatan ini di bawah BA juga yang membidangi kesehatan santri, karena masa pandemi ini memang protokol kesehatan kita perhatikan, dan kesehatan santri kita perhatikan juga. Kita merekrut, sudah punya tenaga medis yang handal, yaitu di bidang kebidanan dan bidang perawat. Kita juga punya tenaga yang beraktivitas selama 24 jam dengan shift yang telah kita tentukan juga. Ini UKP ini sangat vital ya, karena mengontrol kesehatan santri yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, terutama bagian penyuluhan kesehatan santri. Dan santri ini kita tiap hari kita ukur suhunya, terutama mau tidur nanti kita cek suhunya tiap hari. Terus kita juga bekerja sama tentang kesehatan ini dibina oleh tim Puskesmas yang berada di kecamatan kita, kecamatan Bokesuwasenengkung, yaitu Puskesmas Kapunguci. Kita dibina dan berkoordinasi untuk santri rujukan dan untuk santri yang harus perawatan. Dan kita juga di bagian UKP ini kita punya sarana, yaitu sarana ruang isolasi. Masa pandemi ini kita kalau santri sakit itu kita langsung bawa ke ruang isolasi. Kita berada, ruang isolasi adalah 1 putra dan 1 putri. Alhamdulillah kita di masa pandemi ini, alhamdulillah memang kesehatan kita terjamin, insyaallah terhindar dari hal-hal COVID ini. Jadi untuk selanjutnya kita juga punya laundry. Nah, laundry ini juga memperhatikan kesehatan juga, protokol kesehatannya yang kita perhatikan, karena pakaian santri ini berpengaruh juga untuk kesehatan. Di sini kita juga karena kehidupan santri itu 24 jam dan kesibukannya luar biasa, jadi kita tidak bisa membebani untuk kebersihan pakaiannya. Kita bantu dengan adanya laundry ini. Kita bekerja sama dengan pihak kedua atau pihak luar yang ada di lingkungan kita yang berkompeten di bidangnya. Kita lakukan kerjasama di bidang ini. Jadi anak-anak ini bukan tidak mandiri, tapi kita ada SOP yang perlu, atau pakaian apa saja yang sesuai dengan SOP. Jadi itu yang mendasar dari tim GA. Kalau terkait sarana dan prasarana itu apakah Bapak juga yang menggawangi atau bagaimana Pak? Insya Allah saya juga dipercaya untuk bagian pengawasan sarana prasarana dan perencanaan. Jadi sarana yang ada sekarang mungkin asrama,
kelas, ruangan kantor, dan labor yang ada, kita labor komputer, labor bahasa, itu tetap di pengawasan GA semuanya. Dan pengawasan itu secara bersama, kita juga punya tenaga yang dibantu oleh masing-masing tenaga ahli juga yang membidanginya. Jadi untuk fasilitas kita juga fasilitas olahraga juga kita punya, dan ruang makan, dan banyak lagi. Dan alhamdulillah kita juga pengembangan juga di bidang kantor ya. Ini sekarang mau lagi pembangunan kantor yayasan. Insya Allah doa kita semua, target kita di bulan Mei itu sudah terrealisasi. Berarti pembangunannya selalu berkesinambungan ya Pak? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini Pak, terkait yang Bapak jelaskan tadi itu bagian dapur. Dapur ini yang menyediakan konsumsi bagi santri dan ustaz-ustazah yang tinggal di komplek pesantren Subul Salam gitu Pak? Ya betul, kita menyediakan konsumsi santri itu 3 kali, itu pagi dan siang dan malam. Itu untuk santri khususnya, dan terus untuk ustazah yang berada di lingkungan itu yang lajang ya, karena tidak ada dapur, kita fasilitasi ustaz-ustazahnya dan karyawan-karyawan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Modern Subul Salam gitu ya. Baik Pak. Ini yang disediakan oleh tim dapur ini apakah untuk makan 3 kali sehari saja atau ada menu tambahan Pak? Karena ini kan di pesantren itu seperti Senin Kamis itu kan puasa ya Pak ya? Puasanya puasa sunnah yang diwajibkan seperti itu ya Pak? Betul. Iya. Kalau untuk konsumsi memang kita ada konsumsi tambahan namanya, menu tambahan. Selain itu pokok, nanti ada buah-buahan juga, dan menu tambahan juga mungkin susu dan ketan-ketan lainnya. Terus untuk meningkatkan imun tubuh santri, terus kita juga mensunahkan santri itu puasa Senin dan Kamis. Jadi itu kita fasilitasi dengan takjil, nantinya pemberian takjil itu 2 kali seminggu yang bagi yang puasa. Alhamdulillah ini sudah cukup lengkap ini menunya ya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini Pak, tadi Bapak juga ada menjelaskan terkait depot dan Subulus Salamat. Yang kata Bapak kalau ketika sekarang ini masih di dalam lingkungan pesantren saja perputarannya. Betul. Untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Untuk depot itu sendiri memang dirancang sebenarnya untuk kebutuhan di dalam, yang intinya bagaimana proses yang ada di dalam ini berjalan yang sebagaimana mestinya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita ke depan, apalagi kita berdoa ini pandemi ini berakhir, seolah kita akan mengembangkan sayap, terutama unsur kemanfaatan lingkungan, karena Pondok Pesantren Subul Salam ini harapannya dari badan-badan pendiri bagaimana Subul Salam itu bisa terasa unsur kemanfaatannya di lingkungan pondok kita. Kita nanti juga ada program-program yang kita jalankan, terutama itu di bagian GA ini itu melayani misalnya masyarakat kita yang ada di lingkungan ini yang mau memasukkan atau membuat UMKM-nya, kita terima nantinya. Terus untuk masalah depot air, nanti kita juga memfasilitasi masyarakat juga nanti yang mau memesan air minum, nanti yang telah jelas ke izinnya nanti kita urus nanti, dan kalau izin klinisnya kita sudah memperoleh izin, tapi izin usahanya belum. Tapi insya Allah nanti ke depan pengembangan kita untuk masyarakat sekitar. Dan terlepas dari tadi smart tadi, memang pesantren nanti yang ada di lingkungan kita juga kerjasama pengadaan kebutuhan pokok yang ada di lingkungan pondok mereka. Semoga ini terwujud ya Pak ya, mendapatkan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Amin. Ya, Pak, sebelum dilanjutkan nih, saya mau menyampaikan informasi terlebih dahulu Pak kepada Sabitila semua.
Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Modern 10 Salam masih dibuka pendaftaran gelombang kedua. Pendaftaran gelombang kedua dibuka dari 15 Maret 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Dan kebetulan sekali, Bapak Novardi ini merupakan ketua penerimaan santri baru pada tahun ini di Pondok Pesantren Modern 10 Salam. Betul begitu, Pak? Betul, saya. Kebetulan sekali ini. Mungkin bisa Bapak jabarkan sedikit terkait perkembangan penerimaan santri baru di Pesantren 10 Salam di tahun ini, Pak. Alhamdulillah kita pada saat ini sudah memasuki gelombang kedua. Karena masa pandemi ini masa-masa yang paling sulit, tapi tidak dalam arti kita tidak mengurangi langkah kita untuk perekrutan santri ini. Jadi mungkin ada beberapa program yang telah kita rancang ini untuk bagaimana santri-santri terbaik yang ada di lingkungan kita, itu Padang Pariaman dan Sumatera Barat pada umumnya, bisa menikmati atau yang ingin mondok ke 10 Salam, kita fasilitasi dengan beasiswa 100%. Itu kita mulai dengan untuk tingkat MA, karena tingkat MA kita mencoba membuka diri untuk bagaimana MA kita itu bisa bersaing dengan MA di lingkungan kita, terutama di Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Jadi kita merekrut putra-putra terbaik yang ada di lingkungan kita, nagari-nagari, korong-korong, dan berminat masuk MA Salam ini kita fasilitasi gratis 100% dengan syarat ketentuan yang ada catatan-catatannya. Terus juga kita juga tidak lupa juga santri yang duafa, miskin yang kurang mampu, kita juga ada fasilitas kuotanya. Dan juga santri yang ada di dalam, terutama ini yang sudah tingkat MTS di kita fasilitasi juga untuk masuk. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang mengurangi beberapa ininya. Ini membantu sifatnya. Soalnya dengan program ini kita memunculkan masa pondok itu bisa untuk pendidikan untuk siapa saja. Jadi kita terbuka untuk siapa yang mau bergabung dengan kita itu tingkat MA-nya. Dan untuk dekat MTS kita juga menyediakan beberapa beasiswa. Iya, Pak. Gitu. Berarti memang karena ini image yang beredar di masyarakat itu kalau pesantren itu identik dengan mahal. Pesantren itu mahal, tapi ternyata tidak ya Sobat Pilar semua. Karena ini di Pesantren 10 Salam ada berbagai beasiswa ya, Pak. Betul. Intinya agar jikalau kita mau berusaha pasti ada jalan, dan ini salah satu jalan yang ada di Pondok Pesantren 10 Salam. Betul. Gitu, Pak. Mungkin sampai di sini Pak podcast pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum diakhiri, saya ingin mengulangi informasi lagi Pak terkait penerimaan santri baru ini di Pondok Pesantren 10 Salam. Kita masih membuka pendaftaran gelombang kedua penerimaan santri baru di tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran gelombang kedua ini dibuka sampai tanggal 28 Mei 2021. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Pendaftaran online dapat dilakukan dengan mengklik link yang ada di deskripsi nanti, atau datang langsung ke Pondok Pesantren Modern 10 Salam yang beralamat di Kampung Panyalai, Negari Lubuk Pandan, Kecamatan 2/11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait penerimaan santri baru Pondok Pesantren Modern 10 Salam, bisa menghubungi salah satu kontak person yang ada di deskripsi nanti. So, tunggu apa lagi? Ingin mondok? 10 Salam aja. Pak, sebelum kita akhiri mungkin kita memperagakan jargon kita terlebih dahulu, Pak. Oke. Bapak bisa memandu? Oke, kita sedikit memotivasi diri kita untuk jargon kita ini. 10 Salam bersama menjadi teladan membentuk generasi madani. Oke, baik sekali, luar biasa. Terima kasih Bapak Novardi atas waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Pilar semua, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya selaku host mohon maaf jikalau ada kesalahan. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast minggu depan.